Jadi fa yang ini bukan atop, tetapi fa robito. Bagaimana cara membedakannya? Kalau fa robito itu kebanyakan di awalnya atau kalimat berikutnya setelah fa-nya adalah kalimat ismiyah. Ini kalimat ismiyah. Ya, ini huwanya domir munfasil. Kalau di awal dia jadi mubtada. Nah, maka butuh khobar. Khobar itu isim yang rofa. Kalau tidak ada kalimat. Kalau tidak ada jer majrur. Kebetulan di sini adalah jer majrur. Mimman, min huruf jer, man isim mausul sebagai majrur. Pak Sam, terima kasih. Semoga barokah. Ya. Jadi, min huruf jer, man isim mausul sebagai majrur. Nah, maka butuh silah. Ini dibaca kamulat. Kamulat itu fiil madi. Ya. Akhirannya tak mati. Maka akhiran tak mati belum bisa menjadi fa'il. Maka isim di depannya adalah fa'ilnya. Warna-warni, terima kasih. Baru kelihatan, Masya Allah. Semoga barokah ya, warna-warni. Oke, terima kasih warna-warni. Oke ya. Jadi, ini dibacanya rofa. Kenapa dibaca rofa? Lihat di sini ada tak ya. Ini asalnya tamar buto. Jadi mu'anas. Makanya ini baca kamulat. Ini kamulat ini fi'il madi dengan fa'ilnya hiya. Kalau domir hiya, dengan fa'ilnya hiya. Dengan domirnya hiya ya. Jadi kamulat ini fi'il madi, dia berdomir hiya. Kalau domir hiya belum bisa fa'il. Kalau ada isim di depannya, maka dibaca rofa. Maka ini bacanya muru'atu. Jadi muru'atu fa'il dari kamulat. Yang dirofakkan dengan doma wa huwa mudof. Hu-nya domir mutasil sebagai mudof ilaih. Begitu ya. Kamulat muru'atuhu ini kalimat. Kalimatnya sebagai silah mausul dari man. Begitu ya. Jadi fahuwa mimman kamulat muru'atuhu. Fa-nya tadi robito. Huwa-nya domir munfasil sebagai mubtada. Mimman minya huruf jar, ma-nya isim mausul sebagai majrur. Kamulat fi'il madi dengan ya kamulat fi'il madi muru'atu fa'il yang dirofakkan dengan doma wa huwa mudof. Hu-nya domir mutasil sebagai mudof ilaih. Kamulat muru'atuhu sebagai silah mausul dari man. Mimman kamulat muru'atuhu sebagai khobar dari huwa. Nah gitu. Baru dibaca dari huwa. Huwa mimman kamulat muru'atuhu ini sebagai jawab syarat. Nah, gitu ya. Nyambung. Nah, sebagai jawab syarat. Ya. Maka dia adalah mimman, bagian dari orang yang kamulat muru'atuhu, sempurna harga dirinya. Jadi siapa orang yang sempurna harga dirinya? Yang dari pertama ini. Ya, kita lihat dari sini tadi. Ya, kita lihat dari sini siapa yang termasuk orang yang sempurna harga dirinya. Nah, ya dari sini tadi. Mana? Oh, mana ini? Bentar ya, kita coba. Nah, ini. Jadi kata Nabi, ini kata Nabi ya, diriwayatkan dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, man barang siapa amalan nasa, dia berkomunikasi, dia berinteraksi dengan orang lain, dengan manusia, maksudnya orang lain, falam lalu dia tidak gitu kan, lalu tidaklah, boleh gitu. Nah, saya jepit lagi. Nah, lalu dia tidak berbuat zolim kepada mereka, kepada orang lain satu, ya dia tidak berbuat zolim kepada mereka. Kemudian dia bertutur kata kepada mereka baik ya. Dia bertutur kata kepada mereka, lanjutin dulu boleh. Dia bertutur kata kepada mereka, falam yakdzibhum. Lalu dia tidak membohongi mereka. Nih. Kemudian wa'ada, dia berjanji hum kepada mereka, falam yukhlifhum, lalu dia tidak mengingkari mereka.
Gitu. Jadi ada berapa itu? Jadi yang pertama, dia berkomunikasi dengan mereka. Pertama adalah dia tidak menzolimi mereka. Satu, ya. Kemudian yang kedua, bertutur kata kepada mereka, lalu dia tidak membohongi mereka. Yang ketiganya, dia berjanji kepada mereka, lalu dia tidak mengingkari mereka. Fahuwa, maka dialah, gitu, miman, bagian dari orang yang kamulat muru'atuhu, sempurna harga dirinya. Jadi kalau kita pengen tahu orang yang sempurna harga dirinya, harus memenuhi kriteria yang 3 tadi. Dia tidak menzolimi orang lain, bertutur kata dengan orang lain, lalu dia tidak mendustai mereka, kemudian berjanji kepada mereka, lalu dia tidak mengingkari mereka, maka dialah bagian dari orang yang harga dirinya telah sempurna. Satu, ya, gitu. Kemudian di sini masih dilanjutkan lagi, wadzoharot, ya. Jadi dia sempurna tadi ya harga dirinya. Kemudian wadzoharot, wawonya atop, zoharot fi'il madi, ya. Akhirnya tak mati, berarti dia domirnya hiya. Kalau domir hiya dia belum bisa menjadi fa'il, maka depannya dibaca fa'il. Adalatu, ini fa'il dari zoharot yang dirofakkan dengan doma wa huwa mudhof, hu-nya domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Adalatu itu maknanya adil. Adil itu apa? Lurus, ya. Jadi lurus budi pekertinya. Zoharat itu tampak, gitu ya. Jadi pertama, orang yang seperti tadi, yang 3 kriteria tadi, dia harga dirinya sempurna dan lurus pekertinya telah tampak, begitu ya. Atau telah tampak lurus budi pekertinya, gitu. Maka di sini ada perintah ya, dan wajabat. Nah gitu, wajabat itu fi'il madi. Akhirnya tak mati, belum bisa menjadi fa'il. Maka isim kalau ada di depannya dibaca rofa. Ternyata di sini adalah ukhuwatuhu. Ukhuwatuhu. Ukhuwatu fa'il yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof. Hu-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Ya, jadi ukhuwatu ini maknanya persaudaraan. Ya, jadi di sini wajabat dan telah menjadi wajib, gitu. Ukhuwatuhu, ya, persaudaraannya. Artinya kalau kita ketemu dengan orang yang sempurna harga dirinya, tampak lurus pekertinya, maka kita punya kewajiban untuk menjadikan dia sebagai saudara. Nah, begitu maksudnya, ya. Jadi wajib bagi kita dia dijadikan saudara. Nah, maka di sini kalimatnya wajabat ukhuwatuhu. Begitu. Kira-kira ketemu nggak di sekitar kita orang-orang yang seperti tadi? Orang-orang apa orang ya? Ayo monggo komen. Ya, ketemu nggak kira-kira orang yang sempurna? Orang yang sempurna harga dirinya dan tampak lurus budi pekertinya. Nah, maka kalau ketemu orang seperti itu, kita punya kewajiban untuk menjadikan dia sebagai saudara. Nah, begitu. Ayo, komen. Hehehe, jarang ya. Milzam 469, jarang ya, subhanallah. Maka di sini kalau kita pahami, kalimatnya tidak banyak. Ya. Dia itu. Semua fa'ilnya adalah huwa. Domirnya itu huwa. Oh, Fahmi nggak ketemu gitu ya, Masya Allah. Itu. Jadi Nabi itu subhanallah dalam kalimat-kalimatnya itu mengandung makna. Kenapa di sini tidak pakai domir hum gitu ya? Ya, pakainya domirnya hiya. Itu hiya itu berarti kan tidak banyak ya, satu itu. Susah nemunya, Masya Allah, Bah Oji ya. Tapi insya Allah ada, Bah. Ada, sebab Nabi mengatakannya dia.
ya, dan dijadikan saudara, berarti ada. Fahmi kecuali Rasulullah. Rasulullah contoh loh. Rasulullah itu uswatun hasanah, dia contoh buat kita. Jadi jangan menyebut gini, itu kan Rasul, nggak gitu. Justru adanya Rasulullah, kita diperintah untuk mencontoh beliau. Gitu. Ketemu di TikTok. Masya Allah, Mas Edi malah ketemu di TikTok ya. Masya Allah, ketemu kalimatnya ya. Orangnya belum ketemu ya. Oke. Terima kasih Bu Ella ya, Bu Ella Dwi Rosmala Sari. Rosmala. Iya, Bu Ella tuh Mama Lintang ya, Mama Lintang alhamdulillah. Bu Khotimah juga hadir, ada yaitu subhanallah. Bu Khotimah, subhanallah. Bu Mimin, ayo Bu Mimin, ada nggak nih Teh Mimin ya? Itu. Oke, Ana Fatha ketemu Ustadz, wajib jadi saudara. Siapa tuh? Mbak Ana, Masya Allah. Mbak Erlina alhamdulillah ketemu. Itu Pak Ustadz, ketemu. Allahu Akbar, subhanallah itu ya. Itba Rasulullah Pak Ustadz. Iya betul. Jadi adanya Rasulullah itu contoh buat kita ya, uswatun. Ada yang sama-sama saya. Khotimah apa nih? Ada yang sama nama saya, Khotimah. Gitu ya. Oke, Mbak Hoji, semoga kita yang ikut ngaji di TikTok. Amin, amin ya. Ya itulah yang disebut faham Mbak Hoji. Jadi faham itu dia mampu mendengarkan. Yang disebut mendengar itu melaksanakan ya. Minimal kita berusaha ya. Berusaha mempunyai 3 hal tadi ya. Jadi orang yang mempunyai harga diri ya. Jadi ingat tadi bahwa harga diri itu di sini diberikan ciri oleh Rasulullah. Yang pertama adalah ketika dia berinteraksi dengan manusia, dia tidak menzalimi mereka. Gitu kan? Bisa menzalimi apapun ya. Jadi kita tidak menzalimi hartanya, tidak menzalimi fisiknya, tidak menzalimi nama baiknya, begitu ya. Kita harus jaga itu. Kemudian ketika dia bertutur kata kepada mereka, dia tidak mendustai mereka. Dan ketika dia berjanji kepada mereka, dia tidak mengingkari mereka. Ya, fahuwa mimman kamulat muru'atuhu, subhanallah ya. Jadi sempurna harga dirinya, dan satu lagi wa zoharot adalatuhu. Jadi lurus akhlaknya itu tampak. Adalah tuh artinya adil ya. Adil itu kan lurus, merata. Gitu. Saya jadi muridnya Ustadz, subhanallah. Siapa ini? Alam Syah. Apa ini? Alam Syah 81. Oke. Subhanallah, sama-sama ya. Pak Alam ya. Gitu. Anang, apa nama kitabnya Ustadz? Kitabnya Nasoihul Ibad. Erlina Siti, Pak Ustadz wajib dijadiin saudara kita semua di dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Al-muslimu akhul muslimnya. Orang muslim itu bersaudara. Ya. Orang muslim cerminan orang muslim. Apa maksudnya? Saling menasehati, begitu. Jadi orang muslim itu cerminan orang muslim. Saling membantu, gitu. Itu kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, jadi al-muslimu, orang muslim itu mir'atul muslim. Jadi orang muslim itu cerminan orang muslim. Jadi kalau bengis, oh begitulah muslim bengis. Gak gitu ya. Oke. Ramdom. Men, Pak Ustadz rumahnya di mana? Ya, maaf ya. Jadi saya tidak boleh menyebutkan itu. Jadi ada etika di TikTok. Gitu ya Mbak. Ya insya Allah suatu saat pasti tahu. Ya. Terima kasih. Oke ya. Cukup hari ini, mudah-mudahan manfaat. Ya. Kita sampai sini dulu. Insya Allah kita. Pembahasan yang kemarin itu siksa yang Allah berikan kepada hambanya yang memilih kehidupan dunia adalah 3 ya yang diberikan di dunia. Yang pertama adalah diberikan angan-angan, itu siksa. Kemudian yang kedua diberikan sifat rakus. Dan yang ketiga dicabut manis ibadahnya. Jadi ketika kita ngaji terasa sebentar, subhanallah, itu berarti kita termasuk orang yang tidak mendapat siksa.
Gitu. Ya, kalau dibawa ngaji itu bawaannya sebentar, itu termasuk orang yang tidak diberikan siksa oleh Allah dan tidak tergolong orang yang memilih kehidupan dunia. Itu. Tapi kalau dibawa ngaji terasa lama, nah itu berarti dicabut nikmat ibadahnya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang tidak dicabut nikmat ibadahnya ya. Sehingga ketika dibuat kebaikan, kita itu betah. Oke, terima kasih ya. Masya Allah. Insya Allah nanti ketemu besok ya. Cukup hari ini kita dapat materi hari ini yang cukup bagus ya. Dan monggo insya Allah kita amalkan ya. Baru 2 ya. Baru 2. Jadi nasihat Ahnaf. Nasihat Ahnaf baru 2 ya. Nah, baru 2. Yang pertama, tidak ada ketentraman bagi orang yang hasud. Ya. Tidak ada ketentraman bagi orang yang hasud. Ingat itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, tidak ada harga diri bagi pembohong. Nah ini, ingat ya itu materinya. Jadi yang pertama nasihatnya Ahnaf bin Qais adalah la rohata lil hasudi. Tidak ada ketentraman bagi orang yang iri, orang yang hasud. Dan yang kedua adalah wala muru'ata lil kadhibi lil kadzubi. Nah, jadi yang keduanya adalah tidak ada harga diri bagi pembohong. Ya, itu nasihat Ahnaf. Dan tadi dirinci dengan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengikutinya berikutnya ya, sehingga bisa sampai selesai dan ada perubahan akhlak pada diri kita, insya Allah. Ya, semoga kita ketemu dengan orang yang sempurna harga dirinya dan tampak lurus budi pekertinya dan wajib oleh kita dijadikan saudara. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita semua termasuk. Amin ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, Pak Manain. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah.